kita akan melakukan podcast mengenai strategi pendidikan zaman now. Dan di sini perkenalkan, nama saya Upi Malasania, Magister Manajemen Pendidikan Islam UIN Maliki Malang, dan bersama beliau selaku Kepala Sekolah MTS Mbak Kutu, alma materku tercinta. Nah, assalamualaikum Bapak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bisa menjadi bintang tamu atau narasumber dalam podcast saya ini. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kan sekarang masih suasana Idul Adha. Kemarin gimana suasana Idul Adha di sini, Pak? Kami memprogramkan setiap tahun ada kurban Idul Adha di MTS ini, dan alhamdulillah kemarin ada 5 ekor kambing yang kami manfaatkan sebagai wujud rasa syukur kami atas nama Allah dan sebagai bentuk perintah syariat bahwa harus ada darah yang mengalir, darah kurban yang mengalir, dan alhamdulillah itu bermanfaat sekali di lingkungan MTS, terutama di guru-guru dan di tetangga sekitar. Artinya apa? Kita berbagi lah, dari sisi sosial kita ada berbagi dengan masyarakat sekitar. Karena kurban memang semuanya dibagikan, tidak dimakan sendiri ya, sebagaimana kita kalau masak kita harus bagikan. Itu sekedar bentuk perhatian kami pada masyarakat. Iya, berarti tetap ada setiap tahunnya ya? Ada program. Alhamdulillah lancar terus. Alhamdulillah lancar. Nah, itu pemanasan dulu ya. Kemudian kita bisa lanjut. Nah, kali ini kita akan berbincang mengupas tuntas mengenai bagaimana sih sebuah sekolah Islam itu menjaga nilai-nilai keislamannya, tapi juga adaptif sama perkembangan teknologi dan keterampilan abad 21 ini. Nah, bisa dimulai pertanyaan pertamanya, Pak? Oke. Nah, bagian pertama ini mengenai visi dan misi serta kurikulum sekolah ini ya. Nah, boleh diceritakan secara singkat tentang visi dan misi dari MTS Mbak Kutu ini, Pak? Visinya MTS Mbak Kutu itu kan unggul dalam prestasi, mulia dalam berakhlak dan berbudaya. Nah, ini menjadi visi kami sejak awal, dan pada saat ada kebutuhan baik dari kami sendiri secara internal maupun dari eksternal, akhirnya ada tambahan berbudaya karena sebagai wujud daripada an-nadhafatul iman dan kepedulian kita terhadap lingkungan madrasah. Kalau secara global MTS kami ini mengimplementasikan nilai-nilai Islam ya, terhadap kehidupan sehari-hari, seperti bagaimana anak ini bisa menjadikan pelajaran yang ada di sekolah, kan fikih itu kan ada sholat berjamaah, ada nilai kepatuhan ya, terhadap orang tua dan sebagainya. Itu kami terapkan dalam keseharian kami MTS. Seperti sholat berjamaah ya, itu hampir setiap zuhur kita bergilir terjadwal untuk melaksanakan itu. Kemudian kita juga bekerja sama dengan pihak terkait untuk memaksimalkan prestasi kami. Misal ada pihak yang katakanlah berpotensi mencetak anak-anak yang berprestasi, kita ajak mereka bergabung dengan kita. Contoh misal adanya lembaga pendidikan seperti bahasa Inggris, kemudian kerjasama dengan timnya yang ada di lingkup Mbak Kutu, baca kitab, sebagai wujud visi-misi kami. Jadi bagaimana anak ini tidak sampai kosong dengan yang namanya kemajuan-kemajuan yang ada di dunia pendidikan ini. Jadi saya kira semuanya juga akan seperti ini. Sekolah dimanapun, madrasah manapun, saya kira
visi misinya juga akan sama dengan kami, mencetak generasi yang berprestasi, gitu, unggul prestasinya, berakhlak mulia, dan tentunya yang tambahan dari kami adalah berbeda lingkungan. Nah, kemudian apa saja nilai-nilai Islam yang menjadi dasar dalam kurikulum di MTS ini? Nilai dasar kurikulum kami ya tentu sama dengan secara umum ya, ada nilai syariat, ada tauhid, ada fikih, ada akhlak dan sebagainya itu yang menjadi dasar pelaksanaan daripada kurikulum. Kenapa? Karena semua itu bermuara pada agama Islam. Makanya Madrasah Sanawiyah Mamban Putu ini sampai dengan saat ini alumninya atau outputnya itu banyak yang dalam analisis kami ya, banyak yang sudah menjadi tokoh-tokoh di masyarakat. Inilah yang menjadi dasar kami untuk selalu meningkatkan. Kalau alumni dahulu misalnya terbatas kemampuannya ABC misalnya, ABCD misalnya, maka selanjutnya dalam proses pembelajaran kami akan menambahkan kemampuan, skill-skill keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Karena di masyarakat kan tidak bisa stagnan kemudian tidak berkembang, maka ini akan berdampak kepada kemajuan madrasah. Karena masyarakat yang ada dengan tokoh-tokohnya yang sudah berperan itu mencerminkan daripada lembaga yang dahulu di alma materi gitu ya. Amaternya dari mana? Nah inilah yang menjadi sorotan masyarakat. Oh dari si A, dari si B, maka akan ada kecenderungan orang lain untuk meniru, oh kalau ini seperti ini kan kita harus sekolah di sana, madrasah di sana. Ya, kemudian nah keterampilan kan tadi udah nilai Islam, sekarang keterampilan abad 21 apa yang sedang dibangun di sekolah ini? Kalau keterampilan secara umum kita sebutkan ya, misalnya anak ini bisa melaksanakan nilai-nilai agama dalam fikih misalnya, dia kemudian bisa menjadi pribadi yang taat ya, taat dalam agama Islam dan kegiatan Islam dan sebagainya. Kalau yang khusus ada yang namanya kolaborasi dengan pelajaran agama yang khas ya, itu Qiraatul Kutub, baca kitab. Karena pondok pesantren Mamban Putu ini sangat identik dengan pelajaran-pelajaran kitab ya. Maka lulusan kami ada ya, takhusus untuk pendalaman dalam Qiraatul Kutub ya, itu tentu sesuai dengan kemampuan yang ada di MTS. Misalnya kalau MTS maka anak ini harus mampu membaca Fathul Qorib misalnya, belum sampai yang tinggi yang mungkin atau wah belum, tapi cukup Fathul Qorib dulu. Nanti kalau sudah jenjang lebih tinggi, kemudian ada juga Hafidhul Quran. Ini juga kami terapkan demi menjaga kelangsungan anak-anak yang sebelumnya sudah punya hafalan di tingkat dasarnya. Ketika masuk di MTS ini, maka kami akan meneruskan daripada hafalan mereka agar tidak terputus. Bagi syarat kami untuk kelangsungan mereka yang punya hafalan. Alhamdulillah sudah berjalan 3 tahun ini. Ya. Kami masih dalam taraf menghafal beberapa surat. Ya. Karena untuk yang ngaji 1 juz, 2 juz, 3 juz itu kami berkolaborasi dengan pondok-pondok Hafidhul Quran di sini. Jadi ada 5 pondok kalau tidak salah ya, itu yang menerapkan Hafidhul Quran. Maka anak-anak yang punya hafalan juz 1, 2, 3, 4 sampai 5 itu kami anjurkan untuk pondok di pesantren. Sementara standar kami yang lulusan itu menghafal 3 surat, Yasin, Al-Baqarah dan sebagai wujud kami dalam melaksanakan nilai Islam. Nah, selanjutnya bagian 2 ini mengenai integrasi kurikulum dan
keterampilan abad 21 ini. Yang pertama, bagaimana sih cara sekolah ini menyusun kurikulum yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan program modern seperti komputer, otomotif, dan English Camp gitu Pak? Menurut kami ini kan beragam Pak. Ada yang dari pondok, ada yang dari kampung misalnya. Sementara dunia dengan keberadaannya yang sekarang, eksistensi gawai gadget yang tidak bisa ditolak oleh siapapun, mengharuskan kami untuk mengintegrasikan itu semua. Artinya apa? Ada pembelajaran yang kami di dalamnya itu ada keterampilan-keterampilan seperti misalnya di video, video penggunaan medsos dan sebagainya, yang dalam arti itu sebagai bentuk syiar kami. Misalnya ada anak kami beri tugas mencari tentang sejarah Kurban atau Idul Adha, itu dengan artikel dan mungkin video-video yang sudah ada di medsos itu kami mengintegrasikan agar anak ini tidak sekedar paham melalui keterangan dari Bapak Ibu guru, tapi betul-betul bisa memanfaatkan daripada medsos ataupun media online tadi. Kemudian, apakah ada tantangan khusus saat menyelaraskan nilai-nilai Islam tersebut dengan keterampilan abad 21 ini Pak? Seperti tantangan terbesar apa yang dalam menyusun kurikulumnya untuk mengintegrasikan keduanya tersebut agar tetap adaptif dan kompetitif dengan sekolah? Yang jelas setiap sekolah itu punya rahasia dapur sebenarnya. Misalnya punya rahasia, bagaimana kurikulum ini tetap fleksibel, up to date, namun tetap memiliki kekhasan. Nah, kekhasan ini kami rangkum dalam kurikulum, termasuk tadi di awal. Walaupun dunia sudah seperti ini, kemajuan teknologi tidak bisa dihindari, tapi tantangan yang sifatnya itu ke arah digitalisasi itu memang kami bagaimana susun supaya tidak sampai terlewati seperti ini. Ada anak yang berprestasi, kemudian kami unggah dalam media sosial kami. Kemudian ada juga misalnya pembelajaran tertentu yang mewajibkan anak ini harus langsung istilahnya menggunakan gawai atau HP ini, sehingga apa yang menjadi tujuan kami di dalam pembelajaran itu akan sangat mudah untuk merealisasikan dalam kehidupan. Contohnya kalau anak ini masih kesulitan misalnya, bagaimana contoh daripada tayamum misalnya tayamum, walaupun tayamum sebenarnya juga jarang ya, tapi karena kami menggunakan media online atau media sosial, maka anak ini akan dengan mudah mengintegrasikannya dan nantinya juga seperti ini ternyata contoh. Karena ketika anak itu diberikan contoh langsung misalnya di depan, itu kan tidak serta-merta anak ini bisa mengulangi lagi apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Di rumah bisa lupa, di pondok bisa tidak ingat. Ketika tugas dan sebagainya itu kami integrasikan dengan saat ini yang sangat terkenal dengan TikTok atau IG, maka akan sangat mudah untuk dipahami. Kemudian bagian ketiga ini mengenai strategi dan implementasi. Nah, dalam proses perencanaan strategis ini siapa saja yang biasanya dilibatkan? Kami punya tim yang Mbak Buto. Ada pakar kurikulum, ada pakar kesiswaan, pakar humas, ada juga kami libatkan dari pihak-pihak pesantren, melibatkan. Tujuan kami agar kurikulum kami ini benar-benar selaras apa yang menjadi tujuan kami sebagai kelangsungan visi misi dan
keberlangsungan daripada pembelajaran di atas komputer. Maka sebelum kami merancang itu, kami membuat konsep atau draft, kami musyawarahkan, kemudian kami susun sedemikian rupa, juga melibatkan dari pihak pengawas kami, Kementerian Agama itu. Kemudian ada juga, misal kalau kami bergerak sendiri terkadang itu masih ada salah satu dua gitu ya. Jadi ada beberapa hal yang mungkin kami belum memahami, maka kami yang pernah itu ya, yang sudah berjalan ngaturi atau mengundang dari suara dari diklat keagamaan kemarin di Surabaya. Oke, WI itu kami atur ke sini untuk menaungi, untuk melatih istilahnya bintek ke guru kami agar melek teknologi, melek informasi. Sementara ini yang belum ini kan, walaupun sudah dalam wacana ya, ada deep learning ini, deep learning sebagai bentuk pengembangan kurikulum yang ada di Indonesia setelah menteri yang kemarin itu. Jadi kalau yang terlibat perencanaan itu bisa saja orang luar gitu ya? Orang luar, karena sebagus apapun kurikulum yang kami rancang, tapi kalau kita melibatkan orang yang lebih ahli, ya, lebih kompeten dalam hal itu, khususnya dalam bidang kurikulum agama Islam, madrasah, maka akan terasa sangat melengkapi. Tapi yang Widya Iswara itu kan sudah tim nasional itu. Oh itu sebelum melatih sudah dilatih dulu di Jakarta. Nah, kita tinggal menunggu mereka dan ilmu yang didapat itu nanti disebarkan di guru-guru kami. Nah kemudian apakah program-program unggulan ini sudah dirancang dari jangka panjang atau berkembang seiring waktu? Yang jangka panjang sudah ada di istilahnya, kalau kami dalam menyebutnya itu 4 tahunan ya, 4 tahunan itu berarti hampir sama dengan satu periode itu kami rancang. Misalnya di tengah-tengah perjalanan kalau ada perubahan dan itu yang sifatnya harus diubah maupun hanya sedikit bertahap kita lakukan. Yang penting program perencanaan ini sudah awal kita konsep. Jangan sampai ketika tahun seperti ini misalnya tahun pelajaran baru dikonsep sekarang, itu kan sulit. Jadi 4 tahun kita konsep untuk berikutnya. Sebelum 4 tahun sebelumnya sudah kita. Tapi nanti di tengah-tengah perubahan itu, di tengah-tengah perjalanan ada misalnya semacam kebutuhan yang harus dilakukan, maka itu pun bisa kami lakukan. Jadi menjaga marwah kurikulum madrasah. Jangan sampai kita sebagai orang madrasah itu kalah dengan yang lain, karena kita itu kompetisi semua sebenarnya itu. Dimanapun sekolah, kalau kurikulumnya itu tidak berjalan, maka akan menjadi sangat lemah. Sistemnya pengaruhnya kurikulum itu berada di KBM. KBM bisa berjalan kalau Bapak Ibu gurunya rajin mengajar, itu kuncinya. Maka ada istilah begini, sebagus apapun kurikulum dirancang, sehebat apapun gurunya, kalau tidak rajin mengajar maka akan berkarat semua. Ini adalah kaidah yang pakem dari para muassis kami seperti itu, bahwa ruhnya madrasah, ruhnya pondok itu berada di kegiatan belajar mengajar, dan kegiatan belajar mengajar itu akan menjadi sangat tampak hasilnya ketika Bapak Ibu guru punya kesadaran tinggi untuk mengajar dan mendidik mahasiswa. Selanjutnya, bagaimana sih peran guru dalam menanamkan nilai-nilai keislaman ini di tengah tantangan era digital?
guru-guru yang ada di MTS ini alhamdulillah hampir semua sudah sarjana. Artinya dalam bidang keilmuan insya Allah sudah standar ya, sudah standar karena sarjana. Kadang apa yang menjadi kebutuhan atau keinginan masyarakat, murid itu masuk kami ya, itu harus kami sampaikan secara terus menerus melalui informasi ya, di grup, kemudian kami ingatkan sehingga Bapak Ibu guru akan dengan sendirinya menanamkan hal-hal itu yang positif kepada siswa. Contoh, sekarang ini kan anak itu kan jarang untuk dosa dengan orang tuanya, itu contoh misalnya ya. Tetapi ketika guru itu memberikan contoh di kelasnya, walaupun dalam bahasa pengantar beliau menggunakan bahasa Indonesia, tapi disisipi dengan bahasa kromo yang dalam itu sebenarnya mendidik anak ini, maka secara langsung anak akan meniru. Misalnya gini, nak tolong ambilkan spidol sana, nak tolong deh pendetakan spidol terberito. Oke Pak, itu sudah mendidik secara langsung. Ini nilai Islam yang sekarang itu jarang. Kenapa? Karena hampir seluruh sekolah itu sudah menggunakan bahasa Indonesia. Padahal nilai Islam yang namanya tawaduk, bosok dengan orang tua, itu saya kira lebih penting. Sebab bahasa Indonesia itu kan standar semua. Ngambil tidak ada yang lebih tinggi lagi. Kalau bahasa Jawa kan ada jupuk, ada mundet, ya, dan sebagainya. Dan itu sangat berdampak, Pak. Di tengah perubahan era digital seperti ini, dosa itu saya kira sangat mahal. Jarang anak yang mempraktekkan itu. Tapi di sekolah kami, di MTS kami, Mbak Putu ini, kami usahakan anak ini tidak sampai kehilangan rasa baktinya kepada guru dan orang tua dalam hal ucapan. Jadi ketika mengucap itu, kalau di sekolah maaf ya, mungkin bisa dengan bahasa Indonesia. Pak, ini mau mengulang tugas, Pak, ini tugas kami Pak, ini. Tapi ketika di luar yang lebih banyak jamnya di luar dengan orang tua, itu nilai Islam ketika dia mengucap kepada gurunya itu harus menggunakan protokol. Ini kami tanamkan. Tujuan kami yang itu termasuk menggapai ridho orang tua dan guru kami. Nah, selanjutnya mengenai hasil dan dampaknya. Nah, dari pengamatan Bapak sendiri, seperti apa dampak dari integrasi kurikulum ini terhadap siswa? Secara umum, siswa kami mungkin bisa dikatakan mampu istilahnya melaksanakan apa yang menjadi kewajiban dan haknya dia sebagai seorang siswa, baik di sekolah maupun di rumah. Nah, ketika hal ini kemudian berdampak kepada siswa kami yang notabene kadang itu dalam hal pelaksanaan yang masih kurang, maka dalam evaluasi kami. Artinya ketika ada sebuah produk, saya katakan ada sebuah produk yang itu sudah dikonsep sebagus mungkin, tapi ada satu hal yang mungkin kurang dari produk itu, maka dalam evaluasi kami. Maka kami selaku guru maupun kepala madrasah akan terus memberikan semacam kontrol lah istilahnya, kontrol sosial maupun apa yang namanya itu sekarang mungkin pengawasan dalam hal itu. Dampaknya tadi nih, dampaknya itu akan kami lihat. Misalnya ketika kami dapatkan laporan ada siswa kami yang sudah menjadi orang yang sukses misalnya, bilang sukses, itu dampaknya apa? Oh ternyata alumni kami masih ingat dengan alma mater Mbak Putu.
beberapa contoh kami sebutkan, ada dosen dari kampus swasta di Malang, ada yang sudah menjadi kiai di pesantren, itu sangat ingat sekali dalam materinya, yaitu termasuk efek positif daripada apa yang kami terapkan di sekolah. Artinya begini, sekolah ini jangan, atau madrasah, jangan hanya sekedar menjadi ruang belajar, ruang penyampaian informasi maupun pelajaran, tapi jadikan layanan terbaik untuk siswa-siswa. Kenapa? Karena siswa-siswa ini punya pikiran, punya mata, punya hati, punya perasaan. Ketika sudah lulus, apa yang diharapkan dari guru-guru? Anak ini ingat dengan alma mater, siswa ini ingat dengan guru-gurunya. Itu saja. Siapapun juga akan mengamini ucapan saya ini, bahwa santri, siswa dimanapun itu ketika sudah lulus, harapan dari guru atau orang tua ya, itu masih mengingat alma maternya, masih menyambung dengan guru-gurunya, dengan kiainya, dan tentu melaksanakan sebagai hak-haknya sebagai muslim yang baik. Jadi dampaknya itu akan terasa ketika sudah lulus. Makanya ada quotes atau makalah begini, murid itu tidak akan ingat apa yang disampaikan gurunya secara umum mungkin, tapi siswa atau murid itu akan ingat apa yang pernah dirasakan ketika dia berinteraksi dengan gurunya. Kalau dia menerima materi, kadang pulang lupa, tapi ketika dia itu berinteraksi langsung, tidak ngomong, misalnya komunikasi, terus seolah-olah ada perhatian yang luar biasa, yang baik, ya, maka hal inilah yang sebenarnya menjadi keinginan bagi setiap guru untuk memiliki hubungan yang baik. Jadi katakanlah belum nanasnya itu, wong kita itu nyusah mambal kutu sebesar ini, tes kami sebutkan ya, misalnya yang siswanya besar itu, gitu. Itu kalau ditanyakan apa yang menjadi rahasianya kita itu sampai muridnya sampai 1000 lebih, kalau ditanya secara umum, pelajarannya mungkin saya kira sama pelajarannya, kurikulumnya sama, guru-gurunya ya kemampuannya juga mungkin sama, S1, S2. Terus apa yang membuat mereka itu begitu banyak ketertarikan untuk tetap di mambal kutu? Karena merasa diorangkan layanan itu. Jadi setiap Anda masuk ke sebuah toko, ketika toko itu memuaskan panjenengan, maka insya Allah besok hari Anda akan datang lagi dan mungkin akan berbicara ke orang lain bahwa ini adalah toko yang bagus, barangnya berkualitas. Orang sekolah pun seperti itu, mondok seperti itu. Itu tipnya sebuah lembaga atau apapun namanya agar tetap diminati. Tapi jangan lupa bahwa ada kaidah al-muhafadzatu al-qadim sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Yang wal akhdhu bil jadidil aslah ini terkadang lupa apa? Mengambil nilai-nilai yang terkini, yang kekinian untuk diterapkan tanpa menghilangkan yang lama yang sudah ada. Contoh yang tes ini, dulu kita belum mengenal materi baca kita, belum mengenal yang namanya les bahasa Inggris. Mungkin baca kitabnya sekedar disampaikan. Sekarang ada pendalaman, ada takhasus, ya. Kemudian yang bahasa Inggris dulu ketika kita jadi siswa itu hanya diajar saja, dilatih soal-soal selesai. Sekarang ada English course akan bekerjasama dengan pihak Pare. Itu termasuk wal akhdhu bil jadidil aslah, mengambil nilai positif untuk diterapkan. Dan berarti itu banyak cerita yang positif yang bisa diambil dari ini lah, Oke. Makanya setiap guru kami itu
saya sampaikan gini, panjenengan ini jangan hanya sekedar menyampaikan informasi dan ilmu pengetahuan. Transfer knowledge-nya itu ya, tapi bagaimana jenengan ini bisa berinteraksi, mengambil hatinya siswa-siswa kita. Ini artinya harus dikenal, gampang jajanya, siapapun, siapapun. Coba siapa nggak kenal dengan Sayyidina Umar bin Khattab? Keras sebelum masuk Islam, galak, keras, mentalang. Ketika dia mendengar adiknya yang baca Al-Quran itu, surat Toha itu ya, yang kena itu matanya, tangannya, kakinya, hatinya. Ketika hati sudah tersentuh, maka dia akan sekeras apapun dia akan. Jadi kami punya prinsip, lembaga itu harus bisa ngomongno santri ini, ngomongno siswa ini, bahkan ngomongno guru-gurunya juga. Jangan lupa guru-gurunya juga orang loh ya. Jangan tidak orang loh, bukan robot loh. Bahkan guru juga penting juga ketika dia menyampaikan pelajaran, dia ngomong gini, jangan lupa, yang punya tetangga yang masih kelas 6 nanti diajak sini untuk sekolah di lembaga itu. Ini Pak, jangan lupa, kita juga ngomong semuanya ya, orang tuanya. Terus pelayanan itu juga orang tua. Orang tua ini dengan murid itu sama-sama penting. Murid itu juga dewasanya juga akan jadi orang. Yang orang tuanya nyasak ini punya murid itu juga harus diomong. Jangan sampai komplain gini, katanya anaknya disekolahkan di sana. Oh iya, tapi saya kecewa. Nah itu kan apa? Saya kecewa. Kok kecewa Mas? Bapak ceritakan. Itu jangan sampai terjadi. Buatlah mereka senang, puas, dan rasa rindu dengan lamunan. Inilah termasuk salah satu cara menanamkan nilai-nilai positif di para siswa-siswi. Selanjutnya mengenai harapan dan strategi ke depannya. Apa sih langkah strategis MTS ini tuh ke depannya dalam pengembangan kurikulum? Kami selalu up to date dengan kebutuhan masyarakat. Kemudian apa yang menjadi target kami yang saat ini mungkin sudah berjalan, kami terus evaluasi. Yang belum berjalan atau yang masih dalam stuck itu kita evaluasi juga, layak nggak ini sudah diteruskan. Nah, kalau tidak layak kita ganti yang baru. Harapan kami ya yang jelas madrasah ini semakin berkembang, semakin maju, diminati masyarakat, ya tadi layak berkiamat. Siswa-siswa menjadi orang yang berguna di masyarakat. Dan tentunya strateginya begini. Tadi di awal kami sampaikan, buatlah harum nama lembagamu, maka orang lain akan datang. Buatlah sepuas mungkin para alumni dan lulusannya, maka dia akan bercerita yang baik kepada orang lain. Nah, kemudian ini apa pesan Bapak untuk para pendidik Islam di lembaga Islam itu agar bisa menghadapi tantangan pendidikan yang semakin berkembang ini, agar tetap bisa adaptif dan strategis di era digital ini? Yang pertama, jangan pernah berhenti belajar, karena belajar itu kebutuhan setiap manusia yang masih hidup. Udah mati tidak mungkin belajar. Dengan belajar maka akan terbuka cakrawala. Dengan belajar akan bertambah wawasan. Dengan belajar dia semakin tahu yang sebelumnya tidak pernah ia tahu. Maka sangat sesuai dengan apa yang dilakukan Mas Syafi'i. Semakin aku tahu ilmu, maka akan semakin tahu kebodohan. Kullama zadani ilmu, zadani fahman bijahli. Itu masuk prinsip saya dulu waktu kuliah sampai sekarang. Di setiap bertambah ilmuku, setiap itu pula aku tahu kebodohan. Artinya apa? Orang jangan pernah berhenti belajar.
Kalau udah belajar, insya Allah akan bertambah dan bertambah. Apalagi untuk anak-anak muda ya, itu juga masih dalam gaulnya Mas Sofi. Hayatul fata wallahi bil ilmi wa tuqa. Idza lam yakuna la'tibara lidzatik. Kehidupan pemuda demi Allah bergantung pada ilmu dan ketakwaan. Apabila dua komponen ini sudah tidak melekat di pemuda, la'tibar lidzatik, tidak ada kualitasnya, nol. Sangat sesuai itu. Jadi anak-anak kami itu saya sampaikan terus, kamu itu wajib belajar. Belajar itu wajib, bukan sunnah, wajib. Fardhu al muslimin, tolakul ilmu fardhu itu fardhu. Dan fardhu bukan fardhu ain. Guru belajar, siswa juga harus belajar. Saya kepala siswa harus belajar. Belajar itu kepala sekolah. Nah, bagaimana mengelola lembaga ini? Jangan sampai lembaga sudah didirikan istilahnya berdarah-darah ya, dengan perlu keringat, dengan tenaga, dengan pikiran para mahasiswa, kemudian penerusnya kami tiba-tiba tidak bisa meneruskan apa itu perjuangan mereka. Ini sangat ironis. Maka generasi yang akan datang ini sebisa mungkin harus up to date dengan kebutuhan masyarakat. Dan itu semua sebenarnya jadi konsep Al-Quran. Al-Quran selalu ada di setiap zaman, selalu ada di setiap era kapanpun, karena dia mengikuti perkembangan. Jadi bukan kok Al-Quran itu manusia, tapi manusia yang harus mengikuti Al-Quran. Karena lengkap Al-Quran itu, apapun yang menjadi kebutuhan, apalagi ilmu ya, ada semua konsep. Makanya saya sangat setuju ya, ada sebuah dawuh itu, Al-Quran itu jika dibaca, Al-Quran jika dipenuhi makna-maknanya, maka dia akan ini menghidupkan hati. Tapi jika kamu tidak membacanya, tidak mau menghayati maknanya, dia akan mematikan hati, akan layu. Itu yang sifatnya hatinya. Tapi kalau ini konsepnya untuk orang luar kadang tidak berlaku. Itu buktinya luar negeri, orang-orang non muslim Yahudi, mereka juga bisa hidup tidak layu hatinya ya. Itu namanya istidroj. Ingat, istidroj itu jangan dibuat kagum. Orang kan hidup semua itu kecil-kecil itu, maksudnya negaranya kecil tapi kan punya pengaruh besar itu. Siapapun dilawan. Nah, itu istidroj itu dibiarkan oleh Allah itu. Tapi bukannya Allah terus tidak, misalnya tidak ada kepedulian dengan yang muslim, enggak. Memang itu bukan seperti itu Allah. Biar yang Islam yang lainnya itu ikut memikirkan, ikut berjuang melawan dalam itu dalam konsep pengamatan saya. Masuk negara sama nopo dijarno, orang dihancur ya kan? Dia Fir'aun hancur, kaum Ad hancur, hancur, Samud hancur. Masih ngomong hancur, wah dihancurkan, kok ditenggelamkan. Itu biar kita tuh berpikir, yang punya akal berpikir bagaimana. Oke, akhirnya udah selesai pertanyaan-pertanyaan kita hari ini. Oh, Masya Allah sekali, luar biasa nih obrolannya ya. Semoga bisa kita manfaatkan dan dapat kita ambil pelajaran yang banyak dari obrolan kita hari ini. Nah, mulai dari pentingnya menanamkan nilai-nilai keislaman sampai dengan pentingnya untuk menciptakan generasi yang melek teknologi tapi tetap berkarakter ya Bapak. Tetap berkarakter, karena itu yang utama ya. Nah, terima kasih banyak untuk Bapak atas waktunya dan sudah menyalurkan ilmu serta inspirasinya kepada kita semua. Semoga
kita semua bisa mengambil manfaat dan bisa lebih baik, terutama bagi kita yang sedang menempuh jalan sebagai pendidik, akademisi maupun yang mengambil kebijakan pendidikan Islam untuk bisa mengambil manfaat dan pelajaran dari yang telah kita pagi ini. Nah, sekian dari saya, terima kasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.